Putain, qu'est-ce que tu fais là? Mais arrête, relève-toi tout de suite, arrête. Non, je peux pas ici. Arrête, je peux pas. Erika hanya tinggal berdua bersama ibunya. Walaupun sudah dewasa, namun ibunya Erika sangat protektif. Ia sangat khawatir dengan Erika. Bukan menjadi hal yang baik, perilaku seperti ini justru sudah membuat Erika menjadi risih dan merasa tertekan. Dirinya sangat tidak bebas, walaupun dirinya sudah sangat dewasa dan bisa mengemban tanggung jawab untuk hidupnya. Non. Frapper sa propre mère. Mungkin hal ini karena ibunya merasa hanya Erika satu-satunya yang ia miliki di dunia ini. Sehingga hal ini membuat Erika menjadi tidak tega untuk membangkang dan melawan ibunya. Karena baik Erika dan ibunya hanya memiliki satu sama lain di dunia ini. C'est comme ça. Et on va le boire ensemble. Nah, di kesehariannya, Erika menjadi guru mengajar piano. Erika sangat mahir dalam bermain alat musik ini. Bahkan, Erika sudah disebut sebagai profesor karena keahliannya dan ketepatannya memainkan jari jemari di atas alat musik ini. Karena terlalu jago, untuk menjadi muridnya Erika tidaklah mudah. Hanya anak-anak terpilih yang mempunyai potensi dan bakat saja yang bisa dibimbing dan diarahkan oleh Erika. Erika bisa mengetahui mana nada-nada yang salah dan meleset karena terlalu jago. Makanya, tidak jarang, Erika pun sering diundang untuk bermain piano di acara-acara yang dihadiri oleh orang-orang kaya. Seperti malam ini contohnya, Erika dan ibunya datang untuk bermain piano di depan para pejabat dan konglomerat yang ada di kota ini. Semua mata otomatis terbukau dengan alunan nada yang dikeluarkan Erika dari piano. Seakan-akan Erika berhasil menyihir semua penonton. Dari semua yang hadir, Walter Klemmer adalah salah satu yang tersihir oleh permainannya Erika. Masih muda dan tampan, Erika pun memuji Walter yang juga menaruh minat pada piano. Mais dites-moi, quel est donc votre rapport à la musique pour que vous en parliez de façon... Singkat cerita, Walter pun menunjukkan bakatnya dalam memainkan piano. Dan ternyata, bakatnya Walter tidak kalah baik dari yang Erika lakukan. Dia pun lumayan bisa membuat para penonton terpukau dan terhibur dari permainan jari jemarinya. Begitupun dengan Erika yang terpesona dengan permainannya Walter. Erika sangatlah perfeksionis. Dia tidak segan memarahi anak didiknya yang melakukan kesalahan. Walaupun orang tuanya minta maaf, tapi kesalahan tetaplah kesalahan. Nah, dari semua cerita tentang Erika, sepertinya dia adalah wanita yang sempurna ya. Ternyata, di balik itu semua, Erika mempunyai sedikit rahasia kecil. Dia secara rutin mengunjungi toko film-film dewasa untuk menikmati sensasi dan merasakan gairah dari mempunyai sebuah hubungan. Bahkan, Erika pun menonton film dewasa sambil menghirup tisu bekas muncratan orang supaya dia makin menikmati nih adegan demi adegan. Semua rahasia ini berhasil ia tutupi dengan perawakan yang pendiam dan sangat misterius. Sehingga sehari-hari, murid dan teman-temannya tuh tidak ada yang curiga dengan Erika. Walter Klemmer tiba-tiba datang ke tempat Erika mengajar. Dia meminta Erika untuk menjadi guru pianonya. Namun tidak mudah menjadi muridnya Erika. Oleh karena itu, Walter harus melalui ujian seleksi supaya bisa menjadi muridnya Erika. Ternyata banyak juga ya yang mau jadi muridnya Erika. Nah, tibalah gilirannya Walter. Dia harus bermain piano di depan para ahli dan senior di bidangnya. Dengan percaya diri, Walter pun memainkan jari jemarinya yang gagah dan keras dengan sangat elegan. Di kejauhan, Erika pun mengamati dengan seksama jari-jarinya Erika pun mengikuti alunan piano yang dimainkan oleh Walter. Permainan pianonya Walter sangat memukau. Makanya dengan mudah, Walter diterima menjadi muridnya Erika. Brillantissime. Hari-hari berlalu, tidak sengaja Erika kepergok muridnya saat ia datang ke toko film dewasa. Muridnya pun kaget bertemu guru pianonya di tempat seperti ini. Sedangkan Erika sih biasa aja, cuek banget emang orangnya. Nah, pas lagi latihan piano, muridnya merasa tidak nyaman dan canggung sama gurunya. Pikirannya udah kemana-mana saat melihat Erika kok ada di tempat seperti itu. Alors? Selesai sama muridnya, datanglah Walter yang kini sudah resmi menjadi muridnya Erika. En attendant. Dengan senyum dari wajahnya yang tampan, Walter dengan santai menyapa Erika dan siap untuk dibimbing ke jalan yang benar.
Tapi Erika sangatlah dingin. Kayaknya bagi orang yang baru kenal sih nganggap Erika nih orangnya galak cuy. Je sais que je ne vous suis pas aussi indifférent que vous voulez le laisser paraître. Mais j'ai négligé mes études pour vous. Diam-diam Erika mengikuti gerak-geriknya Walter. Setelah belajar piano, Walter suka bermain olahraga bersama teman-teman sebayanya. Erika mengikuti Walter dan melihat dan mengamati dari kejauhan. Selain suka mengawasi orang dari jauh, Erika juga punya kebiasaan yang tidak kalah aneh. Dia menonton ke bioskop mobil, tapi dia datang paling terakhir. Ketika semua orang udah masuk ke dalam mobil, suasana sepi dan sunyi, di sana Erika baru masuk dan melihat sekeliling. Erika berhenti dan melihat dan meratapi bagaimana sepasang muda-mudi lagi bercocok tanam. Dia lihat secara langsung dan membuat dirinya menjadi terangsang juga. Karena terlalu menikmati, tiba-tiba sang muda-mudi ini sadar kalau lagi ditonton. Erika pun dikejar, dia pun kabur lari sekenceng-kencengnya. Mungkin Erika ingin diajak bergabung kali ya. Hari-hari berlalu, Erika terus menutupi jati dirinya. Kali ini, dia dan murid-murid sedang mengawasi latihan untuk pementasan. Dengan sabar, Erika memberikan semangat dan arahan pada muridnya yang akan latihan untuk pementasan. Muridnya ini memang gugup banget orangnya. Nah, Walter pun memberikan perhatian pada temannya ini supaya dia makin semangat. Tapi ternyata hal ini membuat Erika jadi tidak nyaman. Apalagi Walter duduk di sebelahnya dan terlihat sangat nyaman. Di tengah-tengah permainan piano, Erika diam-diam menyelinap di gantungan jaket. Dia pun memecahkan sebuah beling dan dia taruh di jaket muridnya, si Kopet. Setelah itu dia pun kembali menikmati permainan piano seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Selesai permainan piano, muridnya pun berteriak karena tangannya berdarah terkena beling. Semua orang membantu anak yang malang ini. Tapi Walter tahu kalau ada sesuatu yang aneh terjadi. Sementara itu Erika berlari ke kamar mandi dan menghindari semuanya. Walter mengikuti Erika, kebetulan kamar mandi sedang kosong. Walter pun menutup pintu kamar mandi dulu. Setelah aman, dia pun langsung menarik Erika dan melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat dia inginkan. Erika pun sama sekali tidak melawan, justru dia juga menikmati. Setelah bergulat lumayan lama, Erika pun menggunakan tangannya yang lihai untuk mengasah peliharaannya Walter. Walter cuma senyum-senyum geli enak tanpa bisa berbuat apa-apa. Jam terbang memang tidak pernah bohong. Erika sangat lihai menggunakan tangannya untuk bermain piano dan bermain yang lain. Nah, di momen ini, Walter mengungkapkan kalau dia mencintai Erika. Tulus dari hati yang paling dalam. Erika hanya menganggap ini hanya pelampiasan sesaat. Nah, setelah Walter selesai membersihkan peliharaannya, ia pun keluar dengan senyum bahagia. Seakan-akan ada sesuatu yang baru keluar nih dari badannya. Sangat senang, lega yang dirasakan Walter. Keesokan harinya, orang tua murid yang dikerjain Erika tuh datang dan memberikan kabar terakhir tentang anaknya. Coba aja dia tahu kalau sebenarnya Erika lah yang mencelakai anaknya ya. Beres dengan orang tuanya, kali ini Erika harus menghadapi Walter. Walter yang kini sudah berbeda, dia udah terang-terangan ingin melakukan adegan yang sama seperti di kamar mandi. Puis je vous embrassais dans le cou, Erika. Tapi Erika harus tetap profesional sebagai seorang guru. Walter mencoba sangat keras untuk mendapat jatah. Tapi Erika hanya memberikan sebuah surat yang sangat rahasia. Erika minta Walter membukanya saat ia sendirian. Tapi jiwa muda yang dimiliki Walter justru membuat dia semakin penasaran. Malam harinya saat Erika pulang ke rumah, Walter mengikuti dan langsung melakukan serangan dari belakang. Tanpa permisi, Walter langsung melakukan yang ia inginkan. Tapi Erika lagi-lagi menolak, selalu menolak sampai akhirnya Walter diajak masuk ke rumahnya. Nah, di dalam rumah Walter diajak masuk ke kamarnya Erika, biar ibunya tidak ikut gabung, kamarnya dikunci dengan lemari pakaian. Baru deh setelah dirasa aman, Walter mulai menjelajahi setiap lekuk tubuh yang dimiliki ibu guru Erika. Setelah mendapatkan kenikmatan, Erika lagi-lagi berhenti. Dia minta Walter untuk membuka dan membaca apa isi surat yang dia berikan tadi siang. Kebetulan memang si Walter belum baca nih suratnya. Karena Erika memaksa, Walter pun membaca isi surat itu. Dan ternyata, di surat itu Erika menuliskan semua fantasi, semua keinginan yang ingin dia lakukan, yang dibayangkan dan dia impikan. Sangat berbahaya lah kalau gue sebutin satu persatu. Pied attaché dans le dos.
Intinya, Erika tuh sangat ingin bercocok tanam dengan sangat kasar dan sangat keras. Walter pun kaget dan shock, ternyata inilah sosok Erika yang sebenarnya. Tapi Erika minta Walter untuk tidak kaget dan tidak takut. Bahkan Erika sudah menyimpan dan mempersiapkan berbagai alat bermain di bawah kasurnya. Di sana ada borgol, rantai, tali, dan aneka macam lainnya lah. Untuk dipakai Walter bersenang-senang sama Erika. Tapi Walter terlalu kaget melihat kenyataan Erika yang sebenarnya. Walaupun Erika memohon dan meminta, Walter memilih untuk buru-buru kabur dari sana. Nah, keesokan harinya Erika justru menghampiri Walter setelah dia berolahraga bersama teman-temannya. Erika sudah tidak peduli apa kata orang-orang melihat dirinya muncul di depan teman-temannya Walter. Erika mengajak Walter untuk berbicara empat mata. Mereka pun masuk ke gudang dan Erika meminta maaf atas isi surat yang ia tulis. Di sini Walter sebenarnya nggak marah, dia justru kasihan sama Erika. Tapi Erikanya memohon pada Walter untuk menjelajahi dirinya. Erika pun langsung inisiatif menarik dan rebahan di lantai, memancing Walter dengan berbagai cara. Ya, namanya rezeki, Walter pun tidak menolak. Dia pun mengeluarkan peliharaannya dan langsung diterkam deh si Erika. Bahkan lebih jauh lagi, mereka pun bercocok tanam dan menggoyangkan seluruh isi gudang. Saking hebohnya, Erika pun sampai muntah cairan putih. Setelah selesai, Erika pun langsung pergi meninggalkan Walter. Malam harinya, Walter datang ke rumah Erika dan melakukan semua yang Erika inginkan. J'étais sous ta fenêtre. Semua yang Erika tulis, semua dilakukan. Dari memperlakukan ibunya dengan kasar, dia kunciin ibunya di kamar. Lalu dia memukul Erika berkali-kali hingga ia berdarah. Yang dimana, ini semua tuh fantasinya Erika. Semua ini ia lakukan atas permintaan Erika di surat yang kemarin ia tulis. Nah, setelah semuanya dilakukan, Walter minta jatah nih sama Erika. Abis dapet jatah, Walter langsung pergi. Singkat waktu berlalu, hari pementasan pun tiba. Erika dan ibunya datang melihat aksi murid-muridnya tampil. Vous entendre dans le Schubert. C'est ce que j'étais en train de dire à votre Je maman. crois que je devrais aller m'asseoir, il se fait tard. Erika pun mencari di mana Walter berada. Setelah melihat-lihat, tapi Walter tidak muncul juga. Sampai semua tamu datang, tapi Walter tidak muncul. Akhirnya, setelah mencari-cari, Walter pun datang dengan menggandeng perempuan lain. Hati Erika sangat hancur, dia pun menusuk sebuah pisau ke dadanya dan pergi dari pementasan ini. The Piano Teacher menitik beratkan pada tokoh utamanya yaitu Erika Kohut. Seorang guru piano yang sangat perfeksionis, sangat disiplin, dan sangat misterius. Erika Kohut berasal dari keluarga yang toksik dan protektif. Tapi di balik itu semua, Erika punya sisi dirinya yang sangat kelam. Dia selalu suka hubungan yang bergenre hardcore. Seiring berjalannya waktu, salah satu muridnya, yaitu Walter Clymer, jatuh cinta pada Erika. Selain memang tampan dan gagah, Walter ini tuh salah satu murid Erika yang jago bermain piano. Tapi perasaan Walter yang tulus dalam mencintai Erika ternyata harus kebentur dengan sifat Erika yang suka bermain hardcore. Saat membaca surat dari Erika, Walter meminta Erika sebaiknya mencari pertolongan pada orang yang profesional seperti psikolog, supaya ini bisa menyembuhkan mental dan kejiwaan Erika. Karena Walter menginginkan hubungan yang sehat dan hubungan yang normal sama Erika. Makanya Walter sangat terpaksa nih menuruti permintaan Erika, seperti bermain di gudang dan memukul Erika sampai berdarah saat ia bermain di rumahnya. Pada akhirnya Walter memilih untuk meninggalkan Erika dan menjalin hubungan dengan gadis lain yang lebih normal. Namun, Erika ini terlanjur patah hati, memilih untuk menyakiti dirinya sendiri. Jadi itu dia cuy, apapun yang kalian rasakan, sebaiknya jangan dipendam sendiri. Carilah pertolongan, baik dari keluarga, teman, atau psikolog. Jangan dipendam sendiri deh, apalagi ini masalah kejiwaan. Padahal seluruh orang menaruh respect pada Erika yang seorang guru piano, sampai-sampai dia disebut sebagai profesor. Tapi di sisi lain dirinya tuh justru membuat semuanya tuh jadi berbeda. Itu dia alur cerita film kita kali ini, Piano Teacher, rilis tahun 2001. Like kalau kalian suka, komen di bawah juga dong. Jangan lupa subscribe. Gua cabut dan bye-bye.